Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para ustadz, para pejabat pemerintah yang hadir, sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada segenap dzurriyyah sahibil haul Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu, yang senantiasa semoga Allah ridhoi beliau, wabil khusus kepada Al-Habib Idrus selaku Wakil Bupati dan Haji Saidi selaku Bupati Kabupaten Banjar, habaib yang hadir semua. Masya Allah, kalau ulun sebut satu-satu 3 jam baru selesai. Semoga para habaib ini semua diberi sehat panjang umur. Para guru, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, hafidhakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul mengenang sejarah seseorang wali min auliyaillah yang tidaklah kita menghadiri ini semua kecuali berharap mendapatkan rahmat yang Allah turunkan dan berkah yang Allah berikan berkat mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta dan berdoa kepada Allah agar insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dapat kemudahan, hajat akhirat dapat ampunan. Hajat dunia dapat husnul khatimah, hajat akhirat berkumpul dengan khairul bariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Manaqib tadi dibaca oleh cucu beliau. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh turun rahmat. Walaupun sebagian mengatakan inda dzikri siratis salihin, turun rahmat itu kalau ada sejarah yang dibaca, sejarahnya orang-orang soleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena kecintaan Allah kepada para aulianya. Maka ketika kita kenang, kita sebut, Allah pun ridho kepada kita semuanya karena nama kekasihnya kita sebut, kita agungkan, yang tiada lain untuk mengambil pelajaran untuk kita semua. Sejarah kaum solihin yang kita baca itu agar kita bisa berjalan di jalan mereka. Sejarah para aulia yang kita baca itu bukan asatirul awwalin, itu bukan dongeng, akan tetapi pelajaran agar kita nggak keluar dari jalan mereka. Ibnul Wardi dalam lamiyahnya beliau mengatakan, la taqul qad dhahabat arbabuhu
kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan mengatakan ini dongeng atau sudah nggak ada yang seperti ini, jangan. Akan tetapi siapapun dari hamba Allah yang jalan di jalan mereka akan sampai sebagaimana mereka sampai, mendapat sebagaimana apa yang mereka dapat. Ini semua karena yang memberi kedudukan tersebut zatnya hingga detik ini masih hidup, kedermawanannya tidak berkurang, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat hadirin, orang kalau mau jadi wali Allah itu pertama jauh maksiat. Kalau ibadah itu semua bisa, tapi jauh maksiat ini nggak gampang. Makanya kata ulama, tarkul maksiyah asyaddu au asyakku min fi'li ta'at. Ninggalin maksiat itu lebih berat daripada kita berbuat taat. Kita puasa tiap hari bisa, tapi kalau nggak ribain orang tiap hari sulit hadirin. Nggak ngomongin orang, Masya Allah nggak bisa tidur kalau sehari nggak ribah. Tapi kalau puasa gampang. Maka itu para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang hebat dari jalan kehidupan mereka adalah mampunya mereka menekan hawa nafsunya, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jadi wali hadirin, yang paling penting pertama itu jaga lisan. Jaga lisan. Karena neraka ini banyaknya dimasukin orang-orang yang nggak bisa jaga lisan. Dan kebanyakan maksiat itu sumbernya dari lisan. Lisan ini Masya Allah. Kata ulama, jirmuhu shaghir jurmuhu kabir. Bentuknya kecil tapi bisa perang gara-gara yang kecil itu. Makanya kata Rasul SAW, man yadhman li ma baina lihyaihi wa fakhdaihi adman lahu bil jannah. Barang siapa yang jamin bisa jaga lisannya dan kemaluannya, aku jamin orang itu akan masuk surga. Coba lihat kehidupan para kaum solihin. Mereka paling gak seneng diajain ngomongin orang, paling gak seneng diajain ghibah, ngomongin orang itu anti. Makanya walaupun hukum ghibah itu beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan al-ghibah minal kabair. Ghibah itu ngerasanin orang, ngomongin orang itu termasuk dosa besar. Ada yang mengatakan minas shaghair, ada yang ditafsil. Yang ditafsil itu ada, yang dibagi. Kalau yang diribain orang-orang ahli maksiat dosa kecil. Tapi kalau yang diribain ulama kaum solihin dosa besar. Makanya hati-hati, jangan ribain ulama, jangan ribain habaib. Al-Imam Suyuti beliau mengatakan li'anna luhumahum masmumah. Ulama, aulia, kaum solihin, daging mereka itu beracun alias kualat. Paham? Jangan pernah ngomongin ulama. Jadi pian kalau dengar ada Habib kawin lagi, udah jangan banyak ngomong. Kamu tahu nggak Habib Jamal nikah lagi? Hati-hati, kualat pian. Ngomongin orang itu dosa kecil, ada sebagian yang mengatakan. Tapi kalau yang diomongin ulama, aulia, dosa besar. Ada lagi dosa besar siapapun yang diomongin. Zikrul makhluk daun wa zikrul khaliq dawa. Nyebut nama Allah itu obat, zikir la ilaha illallah obat. Zikrul makhluk, nyebut manusia itu penyakit. Ini zaman sekarang Masya Allah, saya lihat ghibah ini jadi hal biasa. Al-Imam Sya'rani bahkan menyebutkan dalam satu bab khusus,
tentang bagaimana majalis atau majelisnya orang-orang soleh yang udah kemasukan racun kalau sudah di situ ada ghibah, bahkan mengatakan majelis seperti itu nggak usah dihadiri, ghibah aja jangan dihadirin, apalagi majelis remi sama domino hadirin. Kadang orang menganggap enteng dan biasa, bahkan dalam sebagian athar disebutkan man mata wa huwa taibun minal ghibah wa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Orang siapa yang mati dan dia sudah tobat dari ghibahin orang, dia adalah orang yang nanti masuk surganya paling akhir. Wa man mata wa huwa lam yatub minal ghibah awal man yadkhulun nar. Orang manapun yang dia mati belum taubat dari ghibah, maka dia yang pertama kali masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya ingin sampaikan tentang bagaimana para aulia wassolihin mereka mampu menjaga lisan mereka. Lisan mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kunuz Sa'adatil Abadiyah lil Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi itu disebutkan bahwa kita dengar orang-orang dulu itu kadang sampai masukin batu ke lisan mereka saking takutnya ngomong yang nggak manfaat. Bahkan disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar pun melakukan hal tersebut. Habib Ali mengatakan hasya, nggak mungkin kalau Sayyidina Abu Bakar sampai seperti itu, akan tetapi beliau melakukan hal tersebut takut nyampein sesuatu yang nggak seharusnya disampaikan. Hadirin, Masya Allah, orang-orang soleh itu paling pandai menjaga lisan, menggunakan lisannya tepat pada sasaran, dipakai zikir kepada Allah, dipakai nasihatin orang, dipakai nyenengin hati orang. Hadirin, Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad beliau berkata, kita ini hidup kalau pengen selamat antara dua, jabr dan sober. Nyenengin hati orang kalau ngomong buat orang seneng, sabar kalau kita disakitin orang. Udah itu hidup. Ini sekarang Masya Allah ada lagi yang pinter caci maki jadi pahlawan. Hadirin, dari mana ini hadirin? Mulut ini betul-betul jadi sebab orang itu terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, tidaklah mereka dicempungin, dimasukin ke neraka, hidung mereka ala wujuhihim, wajah mereka, kecuali illa min hasaid alsinatihim, karena dari yang keluar dari lisan mereka. Masya Allah, kita kalau lihat sejarahnya kaum solihin, enak kalau ngomong hadirin. Semua orang disenengin dengan lisannya, dan sabar akan ujian apa orang-orang yang mengatakan pada dirinya. Maka itu manfaat yang harus kita ambil, kita keluar dari majelis ini. Beliau ahli zikir kepada Allah, beliau lisannya dipakai nasihatin orang, beliau pakai lisannya untuk zikir kepada Allah, beliau pakai lisannya untuk ngaji, membaca Al-Quran, hingga Allah angkat derajat mereka di dunia ini sampai kelak nanti di akhirat. Jadi coba kita keluar dari tempat yang mulia ini, belajar untuk menjaga lisan. Jangan ngomongin orang, jangan namimahin orang, jangan ngadu domba orang. Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis, siapa orang yang paling baik di antara kita, siapa orang yang paling bejat di antara kita. Beliau mengatakan, awala adullukum ala khiyarukum, mau nggak kalian aku kasih tahu siapa orang yang paling baik di antara kalian? Kemudian sahabat menjawab, siapa ya Rasulullah? Hum idza ru'u dzukirallah. Orang di antara kalian, Masya Allah hadirin, yang kalau dipandang langsung buat kita ingat sama Allah. Ini subhanallah, orang yang ahli ibadah, jauh maksiat, para aulia. Jangan kita ceramahnya hadirin, lihat wajahnya buat kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya sampai Habib Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan hudatul wara tuba li abdin ra'ahum au jalasahum walau matatan minhu fil umri. Beruntung kalau orang dapat kesempatan memandang para ahlullah, memandang para aulia Allah, apalagi sampai duduk bersama mereka walaupun sekali seumur hidup. Masya Allah. Mereka kaum yang kalau dipandang ingat sama Allah. Itu yang namanya aulia, kaum solihin itu gitu. Makanya kalau mau ngundang dai, ustadz, cari ustadz yang kalau dilihat ingat sama Allah. Jangan yang kalau dilihat ketawa, hadirin. Ini ketoprak apa mau jadi dai? Wayang orang, pelawak apa mau jadi dai? Ini sekarang Masya Allah, akhir-akhir ini Masya Allah hadirin. Kadang-kadang yang semakin lucu semakin laku itu keras. Padahal kata guru kami mengatakan kalau udah majelis isinya ketawa nggak ada lainnya, beliau mengatakan akhaf antun minhu haibatur rahman. Itu majelis sudah nggak ada kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat majelis isinya cuma ketawa aja. Harus ada kekhusyukan. Contohnya siapa? Guru Zaini. Orang kalau udah hadir di majelis maulid beliau hadirin, khusyuk hati mereka. Yaitu majelis. Ya seperti itu orang-orang soleh. Nah kadang kita enggak hadirin. Cari dai ustadz yang lucu. Kenapa enggak ngundang ketoprak aja hadirin? Ya. Jangan. Para aulia Allah itu kalau dipandang buat kita ingat sama Allah. Lihat aja kita ingat sama Allah. Masya Allah hadirin. Kita lihat habaib di depan ini langsung ingat sama Allah. Ulun lihat Masya Allah orang-orang soleh semua. Kecuali lihat bupati ingat bensin naik saya. Ulun berapa hari ini mikir, ya Allah bensin naik nggak apa-apa. Asal amplop kiai ikut naik hadirin. Kalau enggak dolim itu hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah ada Haji Saidi barakallah fi. Beliau banyak membantu saya berdakwah di sini. Allah yubarik fi, semoga Allah berkahi beliau. Bercanda bupati ya. Wakil bupati juga Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat orang soleh itu gampang. Langsung kita bisa tahu. Lihat wajahnya aja tahu. Rasulullah ketika masuk Madinah, orang-orang Islam ketika itu mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad. Orang Yahudi mengatakan lebay ini orang-orang Muslim ini. Mereka persiapkan datangnya Muhammad sampai seperti itu. Ayo kita coba sih lihat Muhammad ntar kalau datang disambut tola al-badru, kita lihat kayak apa sih wajahnya Muhammad yang disambut itu. Begitu Rasulullah masuk kota Madinah, orang-orang Yahudi itu melihat Nabi Muhammad, seraya lisan mereka mengatakan wallahi annahu laisa biwajhin kadzab. Demi Allah, wajah orang ini bukan wajah pendusta. Nggak mungkin yang disampaikan adalah kebohongan. Karena ba'du salihin pernah ada orang soleh pakai serban, pakai imamah ke bandara. Dia waktu itu ada perjalanan di Eropa, orang kafir ini. Ketika di bandara pakai serban, pakai imamah, ada bule datang ngejar dia mengatakan, orang ini agamanya apa, saya ikut. Loh, kamu nggak tahu ini siapa? Nggak tahu, saya nggak mau tahu ini agama, saya nggak tahu. Pokoknya orang ini agamanya apa, saya ikut. Kenapa? Karena wajah orang ini bukan pendusta. Itu kalau aulia Allah, nggak usah ngomong hadirin. Lihat wajahnya aja udah tahu. Kenapa? Kata Imam Hasan al-Basri, li'annahum khalau bi rabbihim. Kalau malam berduaan sama Allah, fa'albasahum nuran min nurih. Pagi hari percikan cahaya Allah ada di wajah orang tersebut. Lihat aja sudah senang. Orang-orang yang hadir di majelisnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, saking senengnya kalau udah hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi lupa dunia. Hadirin, baca manaqib Habib Ali Habsyi. Kalau hadir majelisnya Habib Ali, mereka itu lupa dunia. Makanya kita kalau udah di majelis jangan ngomong dunia, jangan ngomong politik, jangan ngomong semuanya. Buat mereka ini seakan-akan di akhirat.
sampai mengatakan wallahi law kana ahlul jannah fil jannah, demi Allah kalau orang ahli surga di surga mithli ma nahnu fihi, seperti kami saat inilah, kanu fi aisyin thayyib, berarti enak hidup di surga. Saking senengnya berada di majelisnya Habib Ali Habsyi. Lihat wajah beliau dalam manaqib itu sampai disebutkan Habib Ali itu kalau udah hadir majelis bawa garu. Ini nggak ada garunya ini. Bawa garu yang nyala, bawa garu. Habib Ali itu kalau majelis gini bawa garu. Setelah bawa garu beliau ceramah. Setelah ceramah beliau mengatakan apa? Thayyabnakum ruhan wa jasadan. Aku sudah wangiin pian lahir batin. Badan pian wangi karena garu yang ulun nyalain, hati pian wangi karena ilmu yang ulun sampaikan. Kita butuh orang seperti itu hadirin. Udah nggak usah pinter-pinter ngomong, pengen yang kalau dilihat ingat sama Allah. Tapi sebaliknya, ini yang buat orang nggak ingat sama Allah. Wa wala ukhbirukum bisyirarikum. Mau nggak kalian aku kasih tahu siapa orang yang paling bejat di antara kalian? Rasulullah mengatakan seperti itu. Sahabat bertanya, qalu bala ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah orang yang kau katakan paling buruknya orang? Beliau mengatakan al-masya'una bin namimah, orang yang hidupnya provokasi orang, ngadu sana sama sini, kelompok sana kelompok sini. Hidupnya bukan damein orang, tapi hidupnya bagaimana orang berantem. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya akhi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, aulia itu kerjaannya islah dzatil bain. Para kaum solihin kerjaannya ndamein orang, bukan ngadu domba orang. Ngeluarin duit berapapun mereka lakukan demi untuk mendamaikan umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah hadirin. Karena Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu kalau bikin majelis, tiap hari beliau bikin majelis gini, tahu-tahu ada yang berapa hari nggak hadir, ditanya kenapa, lagi berantem sama istrinya. Istrinya pulang minta cerai. Dia cerai, sekarang dia ngurusin anaknya. Nggak bisa tidur Habib Abdul Qadir. Besoknya datengin rumah perempuan, dinasehatin si perempuan sama bapaknya, suruh balikan. Besoknya didatengin yang laki-laki, suruh balikan. Akhirnya kemudian beliau katakan ya udah, besok lusa cari waktu yang tepat nikah lagi. Kemudian beliau mengatakan ya Habib, insya Allah segera cari waktu yang pas nikah. Jemput saya anterin. Waktu pernikahan dijemput, Habib Abdul Qadir dijemput oleh beliau si suami ini. Dijemput, beliau katakan mampir pasar Martapura tempat berlian itu. Beliau turun, beliau apa? Beli perhiasan. Beliau beli perhiasan dengan harga yang nggak murah, puluhan juta. Beliau berikan kepada laki-lakinya, kamu jangan main balikan aja, beri hadiah biar bahagia dia. Sudah balikin orang, pakai modal lagi, ngeluarin duit, kemudian kebahagiaan beliau kalau melihat umatnya Nabi Muhammad bersatu. Nah kita kadang enggak, kebahagiaan kita kalau lihat umatnya Nabi Muhammad berantem. Ada apa dengan kita? Al-masya'una bin namimah, jangan suka menjadi orang yang sana sini provokasi untuk orang benci satu dengan yang lain. Ini aliran seperti ini bahaya hadirin. Buat orang umat Nabi Muhammad benar-benar muslim jadi kafir. Masya Allah, kadang cuman jangan lagi akidahnya beda, celananya kurang tinggi dikit aja sudah beda. Jenggot nggak dipanjangin, Masya Allah sudah api neraka. Ini ada apa dengan seperti ini? Al-masya'una bin namimah, al-mufarriquna bainal ahibbah. Kata Rasulullah, orang-orang yang suka mecah belah, orang yang saling cinta, suami istri anak bapak dipecah belah. Ini kalau saya lihat hadis ini paling cocok buat buzzer-buzzer yang hidupnya di internet, nebar fitnah di sana sini, hingga kita akhirnya umat Nabi Muhammad pada berantem untuk urusan yang sepele. Ini orang yang paling hina di mata Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Yang terakhir al-baghuna lil barra'il anat, orang-orang yang suka nggak bisa lihat orang namanya baik.
Jadi kalau ada kabar orang ini suatu aibnya kebuka, wah disebarin ke sana-sana. Paling seneng buka aibnya orang. Ini adalah orang yang paling hina di mata Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalannya beliau kita ikuti. Ilmu, akhlak, jaga lisan, majelisnya buat kita ingat sama Allah. Orang sekelas Guru Zaini datang musyawarah kepada beliau. Ini saya harap, Masya Allah, para habaib di Banjar seperti itu, berjalan di jalan Habib Ali bin Hasan. Kalau enggak karena akilnya beliau, dewasanya beliau, kemudian luasnya ilmu syariat beliau, nggak mungkin sekelas Guru Zaini datang untuk mengambil musyawarah kepada beliau. Maka itu saya ingetin untuk para habaib, belajar bener, tuntut ilmu. Kalau orang-orang selain habaib pinter, bagus, tapi kalau habaib lebih bagus. Kalau selain habaib itu bodoh, jelek, tapi kalau habaib yang bodoh lebih jelek lagi. Katanya Al-Habib Imam Muhammad Al-Bagir, beliau mengatakan kepadanya, al-ilmu syarif bi wa bika ashraf wal jahlu qabih bi wa bika adbah. Anakku, para habaib, ilmu itu mulia kalau yang punya kamu sama aku lebih mulia. Tapi bodoh itu hina, tapi kalau yang bodoh itu habaib lebih hina lagi. Nggak pantas yang darah yang mengalir di tubuhnya tapi nggak mempunyai warisan kakeknya Nabi Muhammad. Maka itu Habib Ali memberikan kepada kita satu pelajaran, bagaimana beliau adalah murid Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, hadirin, yang ilmunya sampai ke seluruh penjuru negeri, khususnya di Indonesia. Nggak ada satu desa yang kita masuki kecuali di situ ada ilmu yang nyambung dari beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Maka itu coba yang pertama kita ambil ilmu dari beliau. Kemudian hadirin, kita kumpul di tempat yang mulia ini dan di tempat manapun kita harus punya ihtiram, kehormatan buat orang-orang ahli ilm, adab dengan mereka. Kita ini sudah bukan alim, bukan wali, setidaknya kita dekat dan menghormati para aulia Allah. Adab, kata Habib Ali Habsyi, man lam yatagarrab bi ahlil ma'rifah ma garab wal gurub aduh baghamim man tagarrab adab. Orang kalau hidupnya nggak dekat sama wali Allah, dia akan sengsara. Tapi dekat itu harus punya modal. Apa modalnya? Adab dan sopan santun ke para aulia Allah. Ulun lihat di Banjarmasin ini, ulun lihat muhibbin ulama, Masya Allah, pencinta ulama itu Masya Allah. Tapi yang ulun kadang kurang lihat, pencinta yang mengerti bagaimana beradab kepada kaum solihin. Hadirin, pian jangan main sosor aja itu ulama. Kadang pengen barokah pipinya dicium. Kesian ulama itu pulang dimarahin istri mereka, karena itu haknya istri bukan hak pian. Pipi ini jangan dicium, itu punyanya istri. Pian Masya Allah pengen barokah, dicium, udah gitu 2 hari nggak sikatan lagi, hadirin. Mau dapat berkah dari mana? Wal gurub adu baghamim man taqarrab adab. Salaman, hadirin, sama ulama itu lihat, mau salaman aja lihat. Makanya kalau Habib Ali Habsyi menyebutkan halatil aulia itu ada 2, halatil basat wa halatil ghabat. Ada keadaan aulia itu halatil basat, basat itu lagi seneng, lagi bahagia, udah ciumin sebadan. Tapi kalau mereka sudah halatul ghabat, jangan dekat. Assalamualaikum, udah cukup. Kalau enggak malah jadi kamu kurang ajar nanti. Saya pernah sama Habib Anis dulu. Habib Anis itu lagi duduk, beliau mengatakan la tusofihu, jangan ada yang salaman, saya mau duduk, saya mau lihat. Satu orang langsung datang nyerobot gitu, mungkin orang Banjarmalu, masuk terus nyerobot, mungkin karena cinta, nyerobot minta, nggak malah dikasihkan, dipukul kepalanya. Beliau mengatakan la taftah babal musafahah, jangan buka pintu salaman.
marah beliau, mukanya berubah, kira-kira dapat barokah malah justru dapat kualat yang kayak gitu hadir. Udah. Makanya kadang-kadang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau tiap hari kalau dari rumahnya ke masjid lewat pasar, sampai beliau itu usia udah tua, jadi beliau nggak lihat anaknya yang bawa beliau. Dan kemudian kalau udah jalan ke pasar, orang pada salaman suatu hari karena waktu ngajarnya terlalu dekat, anaknya ngelewatin belakangnya pasar supaya nggak ada salaman. Beliau tanya kepada anaknya, "Oh waladi, mana orang-orang yang nggak ada yang salaman sama saya?" Beliau mengatakan, "Abah, hari ini nggak saya lewatin pasar, saya lewatin sebelah pasar karena waktunya mepet." Beliau mengatakan, "La ya waladi, jangan lewatin pasar, biar orang pada salaman mendapat berkah pewaris Rasulullah." Itu halatil basat, beliau memang yang pengen salaman, dapat berkah. Jadi kadang-kadang lihat aja itu lebih barokah daripada salaman. Udah lebih, jangan lebih dari itu. Apalagi sekarang Masya Allah, kita dekat sama ulama, terus ulama diajak selfie. Itu pewaris Rasul apa penyanyi dangdut hadirin? Kita ajakin selfie dan lain-lain, itu kurang adab. Kita mesti adab dengan aulia wassalihin. Kalau memang beliau mau salaman, kita salaman. Kalau kita nggak mau, nggak udah. Lihat, pandang mereka. Beruntung buat orang yang mandang mereka walaupun sekali dalam hidupnya. Cukup lihat aja. Karena ulama mengatakan masalah hukum ziarah kubur tamassuh. Tahu nggak tamassuh ziarah kubur? Ngusapin kuburan itu boleh nggak? Ibn Hajar mengatakan nggak boleh, makruh, karena kurang adab. Karena adabnya ziarah orang mati seperti ziarah ketika hidup. Pian kalau ziarah orang hidup sama orang mati itu sama caranya. Atur jarak, jangan terlalu dekat. Adab ketika berbicara dan semuanya seperti itulah kita ziarah kubur mereka. Terlalu dekat aja enggak. Makanya kata Imam Ibn Hajar, ngusap-ngusap kuburan makruh. Kenapa? Kurang adab. Coba kalau nggak percaya, pian datang ke rumah guru, datengin terus minta doa, "Guru, saya minta berkahnya guru, semoga Allah beri keberkahan." Kira-kira pian dapat berkah apa dapat ini hadirin? Hah? Makanya orang itu mesti ngerti adab. Ini belajarnya adab ini lama loh hadirin. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Murid Imam Ahmad bin Hanbal ngaji 20 tahun. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, beliau nangis. "Kenapa kau nangis? Kurangkah kau belajar 20 tahun?" Beliau mengatakan, "Aku belajar Imam Ahmad bin Hanbal dari beliau 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Saya nangis, nyesel, kenapa 20 tahun saya nggak belajar adab saja." Pentingnya adab dalam ilmu. Kalau orang sudah nggak punya adab, punya ilmu selangit, nggak manfaat hadirin. Adab dan akhlak itulah yang diajarkan oleh beliau, Shahibul Haul Ali bin Hasan Al-Habasyi. Maka itu mari kita teruskan perjuangan beliau. Anak cucu beliau, alhamdulillah, Habib Idrus ini anaknya, ponakannya dan semuanya udah masuk pondok santren semuanya untuk meneruskan perjuangan Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi dan perjuangan para datuk-datuknya. Insya Allah itulah yang membuat bahagia para salaf mereka. Wa mimma yasurru qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmin wa akhlaqin wa kathrati awradi. Ini jalan mereka. Kalau mau membahagiakan mereka, Nabi Muhammad SAW, para ahlul baitil kiram dan semuanya, kita mesti jalan di jalan mereka. Hati yang bersih, akhlak dan adab yang mulia, ilmu yang jelas sampai kepada beliau baginda Muhammad SAW. Banyakin ibadah, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, semoga nantinya kita nggak keluar dari majelis yang mulia ini kecuali Allah yarzuqnal adab. Allah berikan kepada kita adab, Allah berikan kepada kita keberkahan ilmu, Allah berikan kepada kita kedekatan kepada Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak
wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Allahumma ya Allah, jadikan kubur beliau Habib Ali bin Hasan sebagai raudhah min riyadhil jinan, jadikan taman dari taman surga bersama istri beliau ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di tempat yang mulia ini bersimpuh di pintu rahmat-Mu ya Rabb, melalui pintu beliau Al Habib Ali bin Hasan Al Habasyi ya Rabb. Allahumma ya Allah, permintaan kami, jadikan anak-anak beliau semuanya menjadi anak-anak yang soleh, turunan beliau turunan yang salihin wa salihat, agar semoga senantiasa membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para umara, khususnya Bapak Bupati dan semua para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga diberi sehat panjang umur, sehat walafiat. Hadirin yang ada, yang bersimpuh hadir di pintu rahmat Allah melalui pintu para aulia Allah, insya Allah nggak keluar dari majelis ini kecuali dosa diampuni Allah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua keinginan kita diwujudkan oleh Allah, cita-cita kita dimudahkan oleh Allah. Semoga yang hadir di majelis ini memiliki hati yang bersih, hati yang gak ada di situ penyakit yang membuat Allah murka kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak turun kita, dzurriyyah kita, muslimin dan muslimat, mereka orang-orang yang nantinya akan membuat bahagia hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang manfaat, adab dan akhlak yang karimah. Dan insya Allah kita semua mendapat hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم ان شاء الله. السيد جمال من المدينه المنوره، السيد جمال جيلاني من المدينه المنوره، يكون من جمال الى جمال ان شاء الله. سيد جمال. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستهديك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.